Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Juga kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan, terima kasih banyak. Untuk komentar-komentar yang belum dijawab, mohon bersabar karena masih lumayan cukup numpuk begitu ya. Jadi ya harap maklum, mohon bersabar. Juga mohon izin mau promo bawang gorengnya biji menjelang bulan suci Ramadan. Barangkali ada yang mau menambah hidangannya saat berbuka, saat sahur. Bawang gorengnya biji bisa didapat di Shopee, Tokopedia, atau channel yang lainnya. Nanti detailnya ada di bawah ini di deskripsi video. Itu aja. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Yahya di Gresik. Mas Yahya menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialami sekitar tahun 2010. Jadi pada saat itu dia diundang oleh seseorang, itu namanya Mas Arfan di Madiun, untuk melakukan pelatihan pembuatan keramik gitu ya, ke satu karang taruna di sana yang memang dipegang oleh Mas Arfan. Ya, senang tentu saja Mas Yahya bisa berbagi ilmu dan di situ juga ada bayarannya kayak gitu ya. Singkat cerita, berangkatlah Mas Arfan ke Madiun sana. Nah, ada sesuatu yang terjadi memang dari keberangkatan itu pun sudah lumayan cukup terlambat. Karena Mas Arfan karena Mas Yahya itu ada sesuatu yang harus dikerjakan mendadak, jadi terlambat. Dan waktu itu memang udah ngasih kabar si Mas Arfan yang di Madiun sana, bilang, Mas Arfan, ini mohon maaf, nanti aku sepertinya datangnya itu agak terlambat. Nggak apa-apa ya Mas? Oh iya nggak apa-apa. Kira-kira jam berapa? Ini nggak tahu, mungkin saya sampai ke sana itu sekitar tengah malam, kata si Mas Yahya. Oh tengah malam, ya sudah nggak apa-apa Mas. Nanti pokoknya kabarin aja, kata si Mas Arfannya bilang begitu. Mas Yahya pun tenang, oh yang penting aku udah ngasih tahu dan ya aku tinggal ngabarin nanti kalau misal udah jalan dan seterusnya sampai di sana, dengan harapan ya bisa dijemput atau gimana ya. Nah Mas Arfan sendiri itu sebenarnya udah ngasih patokan. Nanti Mas turunnya di misal ini ya, nama kampung kami, ada alamat jelasnya lah di situ. Mas Yahya pun tahu, bisa membayangkan dan itu tuh gampang. Dan akhirnya singkat cerita, Mas Yahya pun tiba di Madiun sana memang udah malam, menjelang tengah malam, dan setelah naik ojek atau naik apa itu kendaraan, tibalah di sebuah kampung di situ. Di depan kampung, di gerbang sana, Mas Yahya sengaja berhenti karena dia itu lapar. Kebetulan ada orang yang jual nasi goreng di situ, udah berhenti makan dulu, lagian udahlah, apa aku nunggu sampai pagi aja atau gimana gitu ya. Akhirnya apa? Sekaligus udah aku telepon Mas Arfan deh. Akhirnya sekalian ditelepon sambil makan gitu kan. Nah, ini ditelepon itu susah banget, nggak diangkat-angkat. Ya udah Mas Yahya positive thinking gitu. Ada 3 kali nelpon, nggak diangkat. Sudah stop dulu gitu pikirnya Mas Yahya. Mungkin Mas Arfannya lagi tidur atau lagi melakukan sesuatu yang lain, atau mungkin dia ketiduran, kelupaan dengan janjinya. Ya wis nggak apa-apa. Resiko orang aku yang salah kok. Maksudnya aku datangnya tuh lumayan cukup telat. Udah nggak apa-apa. Lanjut makan, setelah lanjut makan, nah di situ duduk di tempat nasi goreng tersebut, cuman sepertinya melihat dari gelagat si penjual nasi goreng tersebut, dia udah mulai beberes, dia udah mulai rapi-rapi, sementara makanannya Mas Yahya udah habis. Kan rasanya ndak enak kalau misal di situ terus ya melihat, oh ini sepertinya udah mau selesai nih, udah mau diberesin semuanya. Akhirnya si Mas Yahya pun nanya, Pak udah mau ini ya Pak beberes? Iya Mas, tapi enggak apa-apa, sampean duduk sini dulu, enggak apa-apa, kata si bapaknya. Ya tapi tetap aja merasa nggak enak. Ya sudah Pak, sekalian ini. Loh Mas emang mau kemana? Tanya si bapak kan. Saya mau masuk ke sini Pak, mau ke Karang Taruna yang ada. Oh iya Mas, nanti masuk sama itu ya, siapa? Mas Arfan ya? Bapaknya ternyata kenal. Oh iya betul, saya sama Mas Arfan. Ya udah Mas, nanti masuk aja ke sana sekaligus tanya-tanya kan. Oh iya Pak, kebetulan ini kalau lokasinya di mana sih Pak, ditanyakan. Oh iya nanti terus aja lurus ke sana. Jalan itu kan belok kanan Mas.
nanti belok ke situ. Nah, nggak jauh dari sana kok. Itu ada, kalau nggak salah itu sebelah kanan ada tulisannya Karang Taruna ini di situ, kata si bapak penjual nasi goreng. Makin tenang dong si Mas Arfan. Ya sudah, oh ya makasih Pak. Bayarlah Mas Arfan dan kemudian bantu-bantu sedikit bapaknya. Lah Mas, nggak usah repot-repot. Sampean jauh-jauh gitu ya dari Gresik ke sini. Udah nggak usah repot-repot, kata si bapak. Nggak apa-apa Pak, ini sekalian lah saya bantu-bantu, lagian saya juga mau ngapain lagi, kata si ini ya. Ya udah Mas, terima kasih ya. Akhirnya sudah, si Mas Yahya pun akhirnya pergi meninggalkan tukang nasi goreng dan berpikir sejenak di sana. Apakah aku langsung masuk ke kampung aja sana kali? Ya udahlah, masuk aja lah, barangkali di Karang Taruna saya ketemu di situ, mungkin ada tempat bisa buat istirahat. Saya istirahat aja di situ daripada di sini di pinggir jalan gitu kan. Mas Yahya pun akhirnya masuk ke kampung. Dia jalan masuk ke kampung memang agak ragu sebenarnya. Ragunya itu begini, ya karena ini kampung orang. Kalau berdasarkan orang tadi tukang nasi goreng, memang benar ada yang namanya Mas Arfan dan ya sepertinya kampungnya tuh ini. Tapi masuk kampung orang lain ya, jalan sendirian kayak gitu, kan rasanya ndak enak. Rasanya itu risih atau gimana, dikiranya nanti kalau ketemu sama orang ya bagaimana begitu ya. Sudahlah, ndak apa-apa, udah aku menuju ke sana aja, yang penting udah dikasih tahu tadi patokan sama si bapak. Jalan pelan-pelan sambil menikmati malam, berharap bertemu dengan seseorang yang mungkin nanti bisa ditanya lagi. Jalan udah mungkin udah dapat sekitar 50 meter masuk ke sana. Ya kampung itu udah sepi banget, kali ini udah hampir jam 1 pagi ya. Sampai akhirnya suatu saat Mas Yahya melihat di depan sana, di sebelah kanan jalan, kayak ada orang berdiri. Dari kejauhan itu kelihatan, ada orang berdiri di sana, bapak-bapak. Dilihat dari pakaiannya, dari bayangannya, siluetnya itu sepertinya seorang bapak-bapak. Oh bapak, nanti coba aku tanya deh ke dia gitu kan. Jalanlah si Mas Yahya mempercepat langkahnya dan ternyata benar begitu udah deket. Ini ada lampu, tapi dari rumah di belakangnya. Nah di situ, di pinggir jalan itu ada pohon waru. Pohon waru yang lumayan cukup rindang. Di bawahnya berdirilah si sosok bapak tadi. Diem aja, dia tuh pakai belangkon, pakai bajunya tuh baju lama gitu ya. Pokoknya kayak pakaian lama orang tua lah, semacam itu. Lagi berdiri di sana, bapak tadi kurus, agak sedikit membungkuk begini, usianya kisaran 60 tahunan. Kulitnya itu warnanya coklat, sawo matang gitu ya. Dan si bapak tadi begitu Mas Yahya mendekat ke sana, si bapak itu pun maju. Kelihatan mukanya berkumis gitu. Dan si bapak tadi tuh nanya, Mas, mau kemana? Ditanya sama si bapak. Wah, alhamdulillah aku bisa nanya gitu kan. Ini Pak, mohon maaf Pak, saya mau ke tempatnya Mas Arfan, Karang Taruna ini, katanya begitu. Oh iya Mas, saya anterin ya Mas ya, kata si bapak tadi. Oh iya baik Pak. Oh Mas Yahya makin seneng gitu kan. Oh dianterin. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sebelumnya merepotkan. Udah apa-apa, kata si bapak itu. Dan jalanlah mereka berdua, dan kali ini ya sepanjang perjalanan itu bapak-bapak tadi tuh nggak banyak ngomong. Mas Yahya sempet nanyain gitu ya, maaf ya Pak ya, sempet ngajak ngobrol, Pak maaf ya Pak ya, saya tadi itu kemalaman begini. Si bapak itu cuman jawab iya, cuman jawab begitu doang. Misal nanya gitu ya, tempatnya jauh atau gimana ya Pak ya? Enggak, cuman jawab begitu. Jawabnya itu singkat-singkat. Pak, Karang Tarunya Mas Arfan itu udah lama atau belum Pak? Udah, ya jawabannya benar-benar cuman satu kata, singkat-singkat lah. Oh, dari situ pun Mas Yahya tahu mungkin bapak ini memang gak biasa ngobrol, satu, atau memang gak suka ngobrol sama orang asing seperti Mas Yahya yang baru masuk kampungnya. Tapi kebetulan mungkin bapak tadi dapat tugas untuk menjemput aku di sini, ya pikirnya Mas Yahya positive thinking gitu ya. Jalan mereka, tapi Mas Yahya itu mulai nyadar, ini kok jalan rasanya kok jauh banget ya gitu. Udah sekitar 15 menit lebih.
kok nggak nyampe-nyampe, kok nggak sesuai dengan petunjuknya tukang nasi goreng. Lurus, nanti memang nggak menyebutkan jarak, tapi ini kayaknya terlalu panjang untuk sebuah kampung gitu ya. Ini lurus nanti bilangnya belok kanan, kok nggak ketemu belokan-belokan. Nah, akhirnya Mas Yahya pun ngomong sama si bapak tadi, Pak, tadi saya dikasih tahu sama tukang nasi goreng di depan. Ini tuh saya disuruh jalan lurus saja, terus nanti ketemu jalan belok. Jalan beloknya itu di mana ya Pak ya? Nanti di depan. Kata si bapak cuman bilang seperti itu. Ya sudah, Mas Yahya pun nurut gitu aja. Kali ini benar-benar nggak ada obrolan. Mas Yahya pun lebih banyak jalan nunduk, merhatiin jalanan gitu ya. Dipikir-pikir jalanannya ini kok beda dengan yang pas di awal masuk. Pas di awal masuk, jalanan itu udah diaspal meskipun udah mulai hancur gitu ya. Nah, ini saat Mas Yahya nyadarin jalanan yang dilewatin tersebut, itu kayak jalan yang masih asli, yang belum kesentuh sama aspal. Dan Mas Yahya pun akhirnya nengok kanan kiri, itu rumah-rumahnya. Loh, kok rumahnya beda ya? Atau memang begini kali kampungnya? Kampung bagian depan itu lebih maju, makin ke belakang sana, mungkin di bawahnya. Karena apa? Rumahnya itu masih bener-bener gubuk-gubuk, nggak ada satupun rumah yang pakai batu bata. Mas Yahya pun ya sudahlah, diterima aja, dia jalan. Mungkin seperti itu, menyimpulkan sendiri, di depan sana lebih maju, yang di bagian sini itu lebih terbelakang gitu, pikirnya sih Mas Yahya. Terus jalan ke sana dan akhirnya ketemu dengan tikungan tadi. Oh, ini tikungannya Pak, jalan yang ditikung. Iya, kata si bapak. Terus menuju ke sana, belok kanan. Belok kanan pun ternyata nggak deket, masih lurus. Nggak sesuai lah dengan petunjuk si bapak nasi goreng tadi. Wah, bapak nasi goreng bilangnya katanya belok kanan itu sedikit. Tapi kok ini aku udah jalan 5 menit lebih, kok nggak nyampe-nyampe gitu ya. Di mana sih sebenarnya? Mas Yahya juga udah mulai merasa capek. Nah, setelah itu baru si bapak tadi ngomong, sebentar lagi sampai, katanya begitu. Oh iya Pak, iya Pak. Mas Yahya pun udah pasrah aja ya waktu itu. Jalan ke sana dan si bapak tadi mulai nunjukin, ini Mas, rumahnya di sini. Oh, rumahnya di sini. Nyari-nyari kan, mana ada tulisan Karang Tarunanya si Mas Arfan. Kata si bapak nasi goreng, ya tetap nggak ada di sini. Mana tulisannya? Tapi itu disimpan dalam hati doang. Monggo silakan, kata si bapak. Akhirnya Mas Yahya pun masuk ke halaman rumah tersebut. Halamannya itu masih dari tanaman-tanaman, yaitu tadi ada pohon waru yang diingat, sama ada pohon asem belimbing di sana, sama nggak tahu pohon mangga atau pohon apa, pokoknya pohon gede lah. Rumah yang kalau misalkan siang hari sepertinya itu rindang, adem, tapi malam hari ya jadinya seperti itu, pencahayaannya minim, dan rumah itu adalah rumah yang lumayan bagus dibandingkan dengan rumah-rumah sekitarnya. Rumah lama, tinggi, dan pintunya itu warnanya itu hitam semua. Temboknya itu biasa warnanya putih ya, putih kekuning-kuningan kayak krem. Tapi di bagian pintu-pintunya, kayu-kayunya, jendela semua itu dicat hitam. Wah, bagus juga rumah ini, pikirnya si Mas Yahya. Akhirnya, monggo silakan, nanti tunggu di sini ya Mas ya. Oh iya, baik Pak, silakan. Si Mas Yahya pun naik ke atas, ke terasnya. Ada kursi rusbang gitu, ada kursi panjang yang bisa dipakai buat tiduran juga di sana. Mas Yahya pun duduk di situ. Si bapak tadi balik lagi, keluar dari sana. Saya tinggal dulu, kata si bapak. Iya Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Bapak pun pergi ke sana. Mas Yahya di situ duduk, bengong kan dia. Ini aku di mana gitu ya? Emang beneran ini kok nggak sesuai dengan yang disebutkan oleh tukang nasi goreng, atau memang Mas Arfannya? Oh iya, aku nelpon Arfan aja gitu. Ambil HP lagi, ditelepon kan si Mas Arfan, nggak diangkat kali ini. Ya nggak diangkat lagi, udah 2-3 kali nggak diangkat. Dan akhirnya apa? Nggak lama. Jadi setelah nelpon, Mas Yahya itu diem aja di situ ya, kayak ngelamun, mikirin ini aku di mana tuan rumahnya gitu ya, Arfannya kemana dan yang lain-lain, kok aku jadi kayak gini, kayak dicuekin. Memang aku salah gitu ya, aku memang
kemalaman, tapi aku udah ngasih kabar ke mereka. Tapi mulai muncul rasa ini ya, rasa nggak suka gitu dari Mas Yahya. Kok aku merasa kayak diterlantarkan. Aku kan diundang ke sini, minimal ya aku udah ngasih tahu minimal kalau Arfan udah bisa, delegasiin orang lah. Ya delegasiin orangnya orang yang ya anak muda atau apa, jangan bapak-bapak kayak tadi nggak jelas. Aku kok dibawa ke sini, malah ini nggak tahu ini rumah siapa. Beda dengan petunjuknya tukang nasi goreng. Ini aku sebenarnya di mana gitu. Ada mulai rasa kesal dan akhirnya Mas Yahya pun memutuskan untuk istirahat. Dia pun ini tempat buat tidur. Nanti kalau misal diomelin ya saya tinggal minta maaf. Soalnya aku tuh capek banget, kata si Mas Yahya. Dia pun rebahan di sana. Dan setelah rebahan, telepon itu bunyi berdering, geter gitu ya, ngek. Pas dilihat itu Mas Arfan, diangkat sama si Mas Yahya. Ya halo, assalamualaikum Mas Arfan gitu. Ya waalaikumsalam Mas Yahya. Mas, sampean udah sampai mana Mas? Mohon maaf Mas, aku ketiduran tadi Mas, mohon maaf. Kata si Mas Arfan ya begitu. Oh iya, enggak apa-apa Mas Arfan. Ini sekarang saya lagi ada di, enggak tahu Mas ini di mana. Yang jelas saya itu udah masuk kampung. Jalan lumayan cukup jauh dan ini aku lagi berada di depan rumah. Enggak tahu rumah siapa Mas. Tadi dijemput sama seorang bapak-bapak udah tua lah, mungkin kisaran usia sekitar 60 tahun. Hah? Dijemput Mas gitu. Iya, saya dijemput dulu. Ini beneran Mas, sampean di mana Mas? Sampean di mana gitu kan. Akhirnya apa? Udah ngasih tahu seperti itu. Saya itu di rumah seperti ini. Jadi waktu itu di zamannya HP-nya si Mas Yahya itu belum bisa kirim gambar atau apa ya. HP masih lama lah. Nah, di sana bingung kan. Ya udah nanti tak cariin, kata si Mas Arfan ya. Iya Mas, ini tak tutup dulu ya, tak tutup. Akhirnya ditutup telepon. Mas Yahya makin bingung, asem, aku beneran di mana ini, aku disasarin di mana. Akhirnya apa? Nggak lama setelah itu rebahan lagi begini, pintu dibuka, jegrek. Begitu pintu ada bunyi klotek-klotek kayak orang buka kunci. Si Mas Yahya kan bangun. Kok pintunya nggak dibuka-buka gitu? Kuncinya dibuka, ada suaranya, tapi pintunya nggak ngebuka. Udah beberapa detik, udah lewat beberapa detik. Kok lama? Apakah orang itu ngunci atau memang sengaja buka kuncinya? Ini nggak ngerti. Malah udahlah tiduran lagi, aku capek banget. Akhirnya Mas Yahya pun tiduran di meja panjang tersebut. Merem begini, sunyi banget, nggak ada suara jangkrik, suara apapun itu nggak ada, bener-bener hening banget. Sampai telinganya Mas Yahya itu bisa mendengar suara nging kayak gitu ya. Saking heningnya. Dan beberapa saat kemudian Mas Yahya itu coba buka mata begini. Begitu buka mata, lompat si Mas Yahya, kaget. Langsung bangun begini. Astagfirullahaladzim. Di depannya Mas Yahya itu udah berdiri seorang perempuan. Perempuan pakai daster panjang, kayak baju tidur yang panjang itu dari pundak sampai kaki itu ketutup. Dan perempuan itu tinggi banget. Tinggi, begitu kata si Mas Yahya, sumpah itu tinggi banget. Aku mungkin kalau misalnya aku berdiri, aku itu cuman kayak sedadanya segitu, kata si Mas Yahya. Aku kaget, dia itu udah berdiri begini, rambutnya panjang, mirip kayak sosok sundel bolong kayak gitulah. Cuman mukanya itu masih bener. Masih muka perempuan biasa dengan make up tebal gitu. Mas Yahya bangun, dia sempat mundur gitu kan. Maaf bu. Si ibunya itu nggak jawab, nggak apa. Si ibunya itu cuman nyengir begini doang, cuman senyum dan matanya tuh ngeliatin si Mas Yahya terus, cuman senyum gitu. Si Mas Yahyanya ya, maaf bu. Saya nyari Mas Arfan dari Karang Taruna ini, disebutkan seperti itu. Ibunya nggak ngegubris, dia itu masih diem aja, dan akhirnya apa? Mohon maaf, keselak gitu. Si ibu tadi balik badan, Mas Yahya nggak diapa-apain, dia itu masih udah turun di sana ya udah turun dari tempat dia berbaring tadi. Jadi di sisi belakangnya udah posisi berdiri, tapi ya begini berdiri, takut merasa bersalah, nggak enak gitu sama tuan rumah. Nah, si ibu-ibu tadi tuh puter badan balik ke sana. Menurut Mas Yahya,
itu pemandangan yang serem banget. Rambutnya itu panjang, bener-bener panjang, hampir nyentuh lantai, dan rambutnya itu rambut griwel-griwel gitu. Istilahnya si Mas Yahya itu begitu, griwel-griwel. Ih, serem lah pokoknya. Mirip kayak sundel bolong kata si itu. Cuman kalau sundel bolong kan di film-film gitu ya. Punggungnya itu ada lubangnya atau apa. Ini tuh ndak ada, ketutup rambut semuanya. Itu ke sana dan si ibu-ibu tadi itu masuk lagi ke dalam. Pintu nggak ditutup, dibiarkan terbuka seperti itu. Mas Yahya merasa nggak enak, merasa takut. Dia pun langsung turun dari rumah tersebut, dari teras ke sana, menuju ke pinggir jalan. Berharap ketemu sama seseorang, minimal si bapak-bapak, kakek-kakek tadi lah. Minimal itu. Dia pun ke pinggir jalan sana, nyariin barangkali ada orang gitu kan. Celingak-celinguk. Aku baru nyadar. Ini suasananya tuh nggak tahu kayak tahun berapa ya, kayak zaman berapa ya. Lampu yang ndak ada, dipikir-pikir. Lah, ternyata si Mas Yahya nengok ke sana, ke arah rumah tersebut. Lampu yang menggantung di teras, lampu hiasnya, itu bukan lampu kayak bolam dari listrik, bukan. Tapi lampu kiyip-kiyip. Si Mas Yahyanya, ini aku berada di zaman kapan, tapi aku bawa handphone, dan handphoneku ada sinyal katanya. Lah angel, tak telepon lagi si Mas Arfan. Mas Arfan, sampean di mana? Mas Yahya, sampean di mana gitu? Ini saya sama anak-anak lagi nyariin gitu. Ini kami lagi nyariin sampean, itu di mana? Mas, aku berdiri di pinggir jalan ini, Mas, aku berdiri pinggir jalan. Terus si Mas Yahyanya ceritain, Mas, ini tuh bangunannya, rumahnya gubuk-gubuk semua. Ada rumah satu bagus, gede. Dan yang punya rumah itu ibu-ibu rambut panjang, tinggi banget, Mas, kata si Mas Yahyanya dengan polosnya itu seperti itu. Loh, di mana itu ya, Mas ya? Mas Arfannya jawabnya gitu kan. Loh, di mana itu, Mas? Yang ada gubuk-gubuk. Weh, kedengeran suara Mas Arfan ngomong sama yang lain gitu di sana, sama anak buahnya. Woi, ada yang tahu ini ndak? Yang di kampung kita itu yang banyak rumah gubuk di mana gitu? Rumah gubuk di mana, Mas? Ada paling 1-2 katanya begitu kan. Mas Yahya bisa lebih spesifik enggak? Jelasinnya tuh gimana? Iya, saya itu sekarang berada di sini. Saya itu udah ngelewatin jalan yang nikung, Mas. Masuk ke kampung nikung ke kanan, dan ya pokoknya disitulah kata si Mas Yahya. Loh, itu kan harusnya udah deket sama tempat kita, Mas. Jadi memang benar kata Mas Arfan, sesuai dengan si petunjuk tukang nasi goreng. Tapi masalahnya Mas Arfan nyariin sama orang-orang itu sekampung, udah keliling ke sana kemari, terutama di jalanannya ya, nggak ketemu. Mas Yahyanya juga nungguin di satu tempat di sana yang nggak melihat Mas Arfan dan sebagainya, dengan nuansa yang berbeda seperti itu. Sampai akhirnya, ya udah Mas, nanti tak cariin kata si Mas Arfan. Udah sampean di situ aja, jangan kemana-mana kata itu kan. Iya, baik-baik kata si Mas Yahya. Mas Yahya pun akhirnya cuma berdiri di pinggir jalan di situ ya. Sesekali duduk di tengah jalan di sana. Nggak ada satu orang pun yang lewat. Tapi di kejauhan sana, Mas Yahya itu kayak melihat, kayak ada beberapa orang yang mengintip begini, tapi cuma bayangan hitam, dan itu gelap ya, lumayan gelap. Memang ada cahaya-cahaya kayak lampu, tapi lampunya lampu dari api, dari minyak kayak gitu. Jadi gelap, kelihatan sekali. Ih, kok kayak ada yang bergerak, itu apa ya? Terus nanti Mas Yahya minggir lagi, ke tengah lagi, minggir lagi. Nah, lama, bener-bener lama di situ. Mas Yahya itu nyender begini, duduk di pohon waru yang ada di depan rumah tersebut. Duduk karena saking capeknya, saking ngantuknya, Mas Yahya pun akhirnya tertidur di sana. Begitu tertidur, bangun-bangun itu udah pagi. Dan di paginya itu masih gelap ya, sekitar jam 5 subuh lah. Mas Yahya itu mendengar, Mas, ini mas, ada keributan di situ, dan ternyata itu orang-orangnya Mas Arfan. Mas, ini bukan. Oh iya bener, ini Mas Yahya, ini Mas Yahya. Mas Yahya kan kaget gitu. Loh aku di mana gitu. Dia sempat bingung gitu kan, aku di mana. Terus pas bangun, Mas Arfan ya, ini Mas Yahya ya. Mas Arfannya itu datang. Iya. Aduh, ini saya kok Mas Arfan, Mas Yahya ya gitu. Iya saya.
Sampean Arfan ya? Iya betul saya Arfan. Loh Mas, gimana ceritanya Mas? Ternyata si Mas Yahya cerita semua kan tadi malam mereka itu dibawa ke sebuah sanggar di situ. Ada satu sanggar sederhana yang dibikin dari bambu-bambu seperti itu, tempat Karang Taruna tersebut berkumpul di sana buat meeting, buat musyawarah dan sebagainya. Nah, dibawa ke situ Mas Yahya itu cerita. Dan Mas Yahya baru ngeh, ternyata aku itu nggak kemana-mana. Dia itu sampai di tempat tersebut, di sanggar itu, dan Mas Yahya itu nengok ke arah, ngelihat ke arah belakang sana, ada satu rumah yang boleh dibilang itu udah tua. Dibilang hancur sih enggak, cuman rumah tua, dan rumah itu sama persis dengan yang didatengin oleh Mas Yahya malam itu. Tempat dia tidur dan sebagainya. Mas Yahya kan kaget. Loh, itu rumah itu sama dengan apa yang aku tadi tidur di sana, Mas. Tidur di sana. Iya, cuman dulu rumahnya itu masih bagus. Kalau ini kan ya udah temboknya itu udah ada yang gompal-gompal, pecah-pecah kayak gitu. Dulu itu masih bagus, Mas. Yang saya tempat tidur di situ. Wah, dari situ pun akhirnya kayak disimpulkan. Dan si Mas Yahya kan jalan ke depan, dia nyender di pohon waru di sana, ketemunya ya di depan sanggar itu. Jadi pada malam harinya memang betul Mas Yahya itu dianterin ke tempat Karang Taruna itu, cuman kayak beda alam atau gimana loh, kayak dibawa mundur atau apapun. Mas Yahya itu justru yang dilihat bukan masa sekarang, tapi masa dulu saat tempat itu belum jadi tempat Karang Taruna, saat sanggar dari bambu itu pun belum ada, dan yang terlihat cuman halaman kosong, ya dengan rumah yang masih bagus gitu. Cuman itu doang yang terlihat. Tadinya kan warga, wah di situ Karang Taruna pada heboh gitu. Ya wis lah, untung Mas sampean itu sampai ke sini, untung banget gitu ya. Nah, si bapak-bapak itu yang kakek-kakek itu siapa? Ya nggak tahu Mas, kami nggak tahu. Soalnya terus terang aja kata si Mas Arfan ya. Ya kami semua beraktivitas di sini nggak pernah mengalami yang namanya seperti itu. Dan memang aneh, berarti kita telepon-teleponan kata si Mas Arfan. Itu jarak kita deket berarti ya Mas ya gitu. Iya, jarak kita deket, tapi kayak semacam ada tabir, kayak semacam ada batas, kayak semacam ada hijab yang menutupi. Mas Arfan tidak bisa melihat Mas Yahya pun sebaliknya tidak bisa melihat Mas Arfan, meskipun sebenarnya mereka berada di satu tempat gitu ya. Itu seperti itu yang dialami oleh Mas Yahya saat lagi kunjungan ke Madiun sana. Dan alhamdulillahnya setelah itu keesokan paginya harusnya kan udah berkegiatan, tapi Mas Yahya sendiri itu agak sedikit kurang enak badan dan kegiatan itu pun ditunda akhirnya keesokan harinya. Dari Mas Arfan pun ya ndak masalah, dan justru itu malah jadi rame. Banyak warga yang ngedatengin ke arahnya ke tempatnya Mas Yahya di sana. Ini dan warga itu baik-baik, pada ngasih makanan ini yang namanya makanan itu nggak kekurangan. Dan Mas Yahya jadi terkenal di kampung tersebut karena pernah mengalami hal semacam itu. Setidaknya itu kayak jadi cerita gitu. Oh, jadi dulu penghuninya itu semacam ini atau apa gitu. Tapi nggak ada yang kenal. Siapa sih sosok perempuan tinggi besar yang ada di sana, yang rambutnya katanya panjang banget, itu nggak ada satupun yang tahu. Dan orang-orang meyakini kalau itu tuh ya sebenarnya satu sosok gitu ya, yang memang mengganggu Mas Yahya, sengaja disasarin ke alam mereka kayak gitulah. Itu aja. Terima kasih Mas Yahya atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah ngasih support dalam bentuk super thanks, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah berbelanja, sudah membeli bawang gorengnya Nyai Wiji, tak lupa terima kasih banyak. Sesuatu yang sederhana mungkin dari kawan-kawan semua, tapi sangat berharga buat kami. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.